Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga bahagia dan semangat selalu. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dalam mata kuliah Tafsir Tarbawi, memasuki tema berikutnya. Ya, kalau kemarin kita membahas tentang terminologi tafsir Tarbawi dan juga pendidikan di dalam Al-Qur'an, ya, maka sekarang kita akan membahas tentang ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Qur'an. Ya, kurang lebih ada pembahasan yang sama, khususnya kemarin saat kita mengulas tentang terminologi pendidikan dalam Al-Qur'an, salah satunya diisyaratkan dengan kata ta'lim. Ya, kata ta'lim ilmu. Nah, sekarang kita juga akan membahas seputar itu. Baik, langsung saja kita masuk ya, the problem atau problem yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah menanyakan tentang definisi ilmu pengetahuan, kemudian menanyakan tentang jenis dan fungsi ilmu pengetahuan, serta bagaimana ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Qur'an. Kita masuk pada definisi ilmu pengetahuan. Nah, definisi ilmu pengetahuan di sini kita mengambil 3 sumber ya, atau 4 sumber lah ya. Yang pertama dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang kedua dari Oxford English Dictionary, kemudian dari Kamus Arabic dan juga English. Di sini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diketahui bahwa ilmu itu merupakan pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode tertentu, serta dapat digunakan untuk menerangkan tentang gejala tertentu. Nah, jadi itulah yang disebut dengan ilmu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat disimpulkan bahwasanya ilmu pengetahuan ilmu merupakan pengetahuan yang bersifat metodis dan sistematis. Yang berikutnya dalam Kamus Oxford atau Oxford English Dictionary disebutkan bahwasanya ilmu merupakan ada 3 definisi yang diutarakan: informasi dan kecakapan yang diperoleh melalui pengalaman dan pendidikan. Yang kedua, keseluruhan dari apa yang diketahui. Yang ketiga, kesadaran yang didapat melalui pengalaman ya akan suatu fakta. Ya, jadi kalau menurut Kamus Oxford, ilmu ya atau science itu sendiri dapat dipahami secara umum sebagai kepandaian atau pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman. Serta yang terakhir dalam Kamus Arabic, kata ilmu itu jamaknya ulum, yang berarti apa yang diketahui. Serta dalam Kamus Bahasa Inggris, ilmu pengetahuan itu digambarkan dengan knowledge dan science. Ya, knowledge itu pengetahuan atau ilmu pengetahuan, science juga sama. Nah, secara umum kita dapat menyimpulkan bahwa ilmu pengetahuan itu merupakan pengetahuan ya yang diperoleh atau ilmu pengetahuan yang bersifat metodis, sistematis. Nah, jadi ketika ada pengetahuan yang sudah bermetode, sudah memiliki objek, kemudian sudah runtut atau sistematis, bersifat relatif, dapat diuji, nah itulah yang disebut dengan ilmu. Maka kalau misalnya dibedakan apa bedanya ilmu dengan pengetahuan, maka bedanya adalah jika ilmu itu bersifat sistematis ya, sedangkan untuk pengetahuan itu hanya sekedar pengetahuan atau hal yang diperoleh oleh seseorang. Ya, jadi bedanya adalah pada segi perolehan dan pengujiannya. Selanjutnya kita masuk pada jenis dan fungsi ilmu pengetahuan. Nah, ini diantara jenis-jenis ilmu pengetahuan ada sains, kemudian sosial, ilmu agama, ilmu filsafat, dan ilmu intuisi. Sementara fungsinya, ilmu sains ini sebagai dasar pengembangan teknologi
ya baik teknologi yang berkaitan dengan pendidikan, ya pokoknya yang berkaitan dengan semua bidang. Kemudian juga ilmu sosial ini sebagai dasar konsep pembangunan sosial yang berkelanjutan, ya khususnya yang berkaitan dengan futuristik, ya yang berkaitan dengan hal yang akan datang. Yang kemudian ada ilmu agama. Ilmu agama ini sebagai dasar spiritual, etika dan moral. Kemudian ada ilmu filsafat sebagai dasar pengembangan berbagai ilmu, ya karena filsafat selalu menanyakan mengapa, sehingga ilmu pengetahuan itu bersifat dinamis dan juga progresif. Yang selanjutnya adalah ilmu intuisi. Ini menjadi dasar integrasi antara batiniah dan spiritual. Ya misalnya tentang ilmu tasawuf itu ya bersifat batiniah. Lanjut, kita langsung masuk saja pada ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Nah, ilmu atau ya kata ilmu dan beragam derivasinya, misalnya ilmu, alama, ya kemudian alim, ya itu dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 854 kali dan seringkali digunakan untuk menunjukkan proses pencapaian pengetahuan dan objek pengetahuan. Nah, terkait dengan urgensi ilmu pengetahuan, ya pentingnya ilmu pengetahuan itu di sini disebutkan ada 3 ayat. Yang pertama adalah tentang keistimewaan ilmu yang dimiliki manusia sehingga manusia ini menjadi lebih unggul dibanding dengan makhluk lain. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 31 sampai 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'araduhum 'alal malaikah, ya ila akhiril ayat. Nah, jadi di situ menunjukkan bahwasanya wa 'allama Adamal asma. Jadi Adam, ya Nabi Adam itu diberikan pengetahuan oleh Allah. Wa'allama Adam al-asma'a kullaha, tentang nama-nama benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, jadi ini termasuk keistimewaan yang dimiliki manusia, yakni manusia mampu berpikir logis, mampu berpikir objektif serta sistematis dibanding dengan makhluk-makhluk lain. Kemudian yang kedua, yakni tentang urgensi ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia. Ya dalam surah Az-Zumar ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qunitun ana al-lail. Ya, itu sampai ila akhiril ayat. Kemudian yang terakhir ada kritik terhadap orang yang berbicara tanpa data yang objektif. Jadi ketika ada orang yang berbicara tanpa data, ini dikritik oleh Al-Quran, yakni dalam surah Ali Imran ayat 66, yang berbunyi ha antum haula'i hajajtum ila akhiril ayat. Nah, itulah betapa pentingnya ilmu pengetahuan, karena ilmu pengetahuan itu istimewa dan hanya diberikan kepada manusia. Kemudian juga ilmu pengetahuan penting sebagai bekal manusia di dunia, serta ada kritik, ya saking pentingnya ilmu pengetahuan, saking pentingnya ilmu itu sampai Al-Quran memberikan kritik kepada mereka yang berbicara tanpa fakta dan data. Oke, langsung saja kita masuk pada klasifikasi ilmu, ya dalam perspektif Al-Quran berdasarkan cara memperolehnya. Di sini ada 2 jenis. Yang pertama adalah ilmu laduni, yang kedua adalah ilmu kasbi. Mohon maaf itu ada yang tidak nampak ya, terlihat separuh, tapi tidak masalah, masih bisa dibaca. Untuk ilmu laduni itu sendiri berarti ilmu yang diperoleh tanpa usaha. Di sini digambarkan ya dalam ayat ya fawajada 'abdan min 'ibadina ataina ila akhiril ayat, yang menunjukkan bahwa mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat ya kepadanya dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan ilmu kepadanya.
Nah, ini adalah ilmu laduni yang diperoleh langsung dari Allah tanpa adanya usaha manusia. Kemudian ada juga ilmu kasbi. Ini yang terdapat dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Ya, maka aku bersumpah demi apa yang kamu lihat dan demi apa yang tidak kamu lihat. Jadi di sini mengisyaratkan tentang ilmu yang diperoleh melalui usaha. Nah, adapun untuk jumlah ayat yang menerangkan tentang ilmu laduni dengan ilmu kasbi, itu lebih banyak ilmu kasbi. Karena secara faktual juga dapat ditemukan bahwasanya orang yang dikaruniai ilmu laduni itu jumlahnya juga lebih sedikit dibandingkan dengan orang yang memperoleh ilmu melalui kasbi. Selanjutnya kita masuk pada ilmu berdasarkan wujud. Nah, ilmu berdasarkan wujud itu ada yang disebut dengan ilmu materi dan ilmu non materi. Nah, ilmu materi ini digambarkan di dalam ayat wal khayla wal bighala wal hamira ila akhir ayat, dan dia telah menciptakan kuda, bagal, keledai untuk kamu tunggangi. Nah, kuda, bagal, keledai ini termasuk benda yang berwujud, ya, yang dapat dilihat. Sementara yang non materi digambarkan wayas'alunaka 'anir ruh, ya, ila akhiril ayat, dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Nah, ruh ini kan benda yang bersifat atau sesuatu yang bersifat non materi atau tidak nampak, ya, tidak nampak menggunakan indrawi. Nah, maka di dalam Al-Quran sudah diisyaratkan pula tentang adanya ilmu yang bersifat materi, yang bersifat kebendaan, dapat ditangkap oleh panca indera, dan juga ada yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Selanjutnya, ilmu berdasarkan sumbernya ini ilmu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, kemudian berasal dari alam semesta, berasal dari diri manusia atau nafs, serta berdasarkan dari sejarah umat manusia. Nah, itulah diantara ulasan kita berkaitan dengan ilmu dalam perspektif Al-Quran, dan itu hanya sebagian kecil saja dari klasifikasi ilmu yang kita bahas. Sementara untuk aslinya jauh lebih banyak dari apa yang sudah kita telaah kali ini. Dan dapat disimpulkan di sini ilmu itu secara definitif berarti pengetahuan yang bersifat metodis dan ilmiah. Kemudian di antara klasifikasi ilmu itu ada ilmu alam, ilmu sosial, ilmu agama, ilmu filsafat, dan juga ilmu intuisi yang masing-masing memiliki fokus kajian tersendiri dan memiliki fungsi masing-masing. Serta di dalam Al-Quran dapat dijumpai isyarat tentang urgensi ilmu, cara memperolehnya, wujudnya seperti apa, serta sumber untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Oke, saya rasa cukup untuk materi kali ini. Apabila nanti ada hal yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, silahkan, ya, sangat terbuka untuk hal itu. Baik, kafa minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.